Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tria Margareta Purba dengan NIM 210306069 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Nah, di praktikum kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi dari ternak ruminansia. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Capra SP. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih itu ruminansia? Jadi ruminansia ini merupakan sekelompok hewan yang proses pencernaannya itu dilakukan secara dua langkah. Yang pertama, dia akan memakan tumbuhan tersebut, kemudian makanan yang setengah dicerna tadi akan dikeluarkan kembali ke mulut untuk dicerna lagi. Sistematika Capra kambing. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai sistematika dari Capra SP, di mana kingdomnya itu yaitu Animalia, kemudian superfilumnya Chordata, filum Vertebrata, kelas Mammalia, kemudian ordonya itu Ariodactyla, kemudian genusnya Capra, dan spesiesnya itu adalah Capra SP. Organ-organ Tractus digestivus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan organ-organ Tractus digestivus. Yang pertama ada cavum oris, atau biasa kita sebut sebagai rongga mulut yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan pada hewan ruminansia. Dan rahang dari hewan ruminansia ini juga dapat bergerak untuk menggiling makanannya di dalam rongga mulut, dan terdapat organ-organ pencernaan lainnya. Seperti yang pertama itu ada gigi atau dentis yang tersusun dari incissus atau gigi seri yang berjumlah 4 buah dan berguna untuk memotong makanan. Kemudian pada gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan yang mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Lalu ada juga yang namanya premolar, yaitu gigi geraham depan, dan molar atau geraham belakang. Kemudian ada yang namanya diasteriva atau bagian tanpa gigi atau tempat untuk menjulurkan lidahnya. Selanjutnya terdapat juga lingua atau lidah yang berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke ventriculus atau lambung. Kemudian ada saliva yang merupakan enzim khusus yang dihasilkan dari kelenjar khusus pada ternak ruminansia yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut dan berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Lalu dia akan masuk ke paring yang merupakan pangkal dari kerongkongan. Lalu ada esofagus yang berwarna kuning ini yang merupakan lanjutan dari paring, kemudian masuk ke toraks dan menembus diafragma sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan ventriculus atau lambung. Makanan hanya melewati esofagus. Karena di esofagus ini tidak terjadi proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia ini umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan yang masuk. Lalu ada ventriculus atau biasa kita sebut sebagai lambung, di mana setelah makanan masuk dari esofagus, selanjutnya masuk ke ventriculus atau lambung ini. Proses pencernaan pada lambung menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Adapun lambung atau ventriculus pada ruminansia ini terbagi tiga, di mana yang pertama ada rumen yang berwarna pink atau merah jambu. Kemudian ada retikulum yang berwarna hijau atau biasa disebut sebagai perut jala. Kemudian ada omasum yang berwarna orange atau biasa disebut sebagai perut kitab. Kemudian ada abomasum yang berwarna hijau yang biasa disebut sebagai perut masum. Proses perjalanan pakan ternak ruminansia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses perjalanan pakan, di mana yang pertama itu rumput atau makanan tersebut akan masuk melalui mulut atau cavum oris, kemudian dilanjutkan ke esofagus yang berwarna kuning, menuju ke ventriculus atau lambung, dan makanan dari esofagus ini menuju ke rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat ternak ruminansia ini istirahat,
pakan yang tadinya ada di ventriculus ini atau di rumen akan dikembalikan lagi ke mulut melalui esofagus untuk dikunyah kembali. Nah, di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau biasa disebut sebagai bolus. Nah, jadi bolus akan dimuntahkan lagi ke mulut atau yang disebut sebagai proses regurgitas untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali atau biasa disebut sebagai proses remastikasi. Kemudian bolusnya itu kembali lagi atau disebut sebagai proses redeglutasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi dan ditelan oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya itu berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan direniskan menuju ke retikulum. Makanan akan difermentasi dengan bantuan dari bakteri anaerob dan protozoa dan terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda asing yang masuk bersamaan dengan makanan tersebut sehingga benda asing itu tidak akan masuk ke omasum yang berwarna orange. Nah, jadi di omasum ini disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan yang kira-kira banyaknya hingga 100 lembar. Dan pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selanjutnya makanan dilanjutkan ke abomasum yang berwarna hijau. Dan makanan di abomasum ini akan dicerna dengan bantuan dari enzim, yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Lalu dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke intestinum tenue atau biasa disebut sebagai usus halus. Usus halusnya ini kira-kira panjangnya hingga 18 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi, fermentasi. Selain itu juga terjadi penyerapan sari-sari makanan dan juga akhirnya makanan akan dikeluarkan ke anus. Fungsi dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue atau usus kecil. Nah, yang pertama itu ada di rumen. Rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan yang telah ditelan secara sementara. Kemudian ada retikulum yang berfungsi sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan dapat berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau biasa disebut sebagai bolus. Lalu ada omasum yang berfungsi untuk membantu mencerna makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Selanjutnya ada abomasum yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri atau mikrobia. Dan yang terakhir ada intestinum tenue yang berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi sumber energi pada ternak ruminansia. 10 mikroba yang terdapat di dalam rumen ternak ruminansia. Selanjutnya kita akan membahas mikroba-mikroba apa saja sih yang terdapat di rumen. Nah, jadi di dalam rumen ini terdapat 4 jenis mikroorganisme anaerob, di mana yang pertama ada bakteri, protozoa, fungi, dan mikroorganisme lainnya yaitu seperti virus. Yang pertama kita akan membahas bakteri ini. Bakteri merupakan biomasa terbesar di dalam rumen. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus, Fusobacterium, dan Propionibacterium yang ditemukan menempel pada epitel dinding rumen. Di samping itu, terdapat juga spesies bakteri metanogen yang hidup menempel pada protozoa. Sedangkan berdasarkan jenis bahan yang digunakan dan hasil fermentasinya, bakteri dikelompokkan menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama ada bakteri selulolitik, bakteri proteolitik, bakteri metanogenik, bakteri yang memfermentasi gula, bakteri lipolitik, bakteri pemanfaat asam, dan bakteri hemoselulolitik.
Selanjutnya kita akan bahas bakteri-bakteri tersebut, di mana yang pertama ada bakteri selulolitik atau bakteri selulolitik ini menghasilkan enzim selulosa dari hidrolisis glukosa dan dapat menghidrolisis hemiselulosa. Dan keuntungan dari bakteri ini, energi atau ATP yang dihasilkannya cukup untuk digunakan oleh bakteri itu sendiri, sehingga tidak mengurangi pemakaian energi oleh ternak. Beberapa contoh dari bakteri selulolitik ini adalah Bacteroides, Bacteroides succinogenes, Clostridium acetobutylisum, Ruminococcus flavefaciens, kemudian ada Ruminococcus albus, Silobacterium cellulosolvens. Dan yang kedua ada bakteri hemiselulotik, di mana hemiselulosa merupakan struktur dari polisakarida yang penting di dalam dinding sel tanaman. Meskipun demikian, ada beberapa mikroorganisme yang dapat menghidrolisa selulosa, antaranya Clostridium celluloforans dan Bacteroides ruminicola. Yang ketiga ada bakteri proteolitik yang merupakan jenis bakteri yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan makanan mamalia termasuk karnivora. Beberapa contoh bakteri proteolitik antara lain Bacteroides amylophilus, Clostridium sporogenes, lalu Bacillus liseniformis. Dan yang keempat ada bakteri metanogenik, di mana sekitar 25% dari gas yang diproduksi di dalam rumen adalah gas metan. Dan bakteri pembentuk gas metan lambat pertumbuhannya, contohnya adalah Methanobacterium ruminatium, lalu Methanobacterium formicium. Dan yang kelima ada bakteri lipolitik, di mana beberapa spesies bakteri menggunakan gliserol dan sedikit gula. Sementara itu beberapa spesies lainnya itu dapat menghidrolisa asam lemak tak jenuh, dan sebagian lagi dapat menetralisirkan asam lemak rantai panjang menjadi keton. Contohnya itu bakteri lipolitik, antara lain itu Anaeribrio lipolitica dan Selemonas ruminatium var lactilitica. Dan yang keenam ada bakteri pemakai asam atau acid utilizer bacteria, yang dimana beberapa jenis bakteri dalam rumen dapat menggunakan asam laktat, meskipun jenis bakteri ini umumnya tidak terdapat dalam jumlah yang berarti. Dan beberapa spesies bakteri pemakai asam laktat yang dapat dijumpai dalam jumlah yang banyak setelah ternak mendapatkan tambahan jumlah makanan butiran maupun pati dengan tiba-tiba ialah Peptrostercoccus bacterium, Propionibacterium, Selemonas lactilitica. Dan yang ketujuh ada bakteri pemakai gula atau sugar utilizer bacteria, yang dimana hampir semua bakteri ini pemakai polisakarida dan dapat memfermentasikan disakarida dan monosakarida, yang mana sebenarnya gula dan akan lebih efisien apabila dapat dicerna dan diserap langsung oleh usus halus. Dan bakteri ureolitik atau beberapa jenis dari bakteri ureolitik ini menempel pada epitelium dan menghidrolisa urea yang masuk di dalam rumen melalui difusi dari pembuluh darah yang terdapat pada dinding rumen. Salah satu contoh dari bakteri ureolitik ini misalnya adalah Streptococcus sp. Dan yang kesembilan itu ada protozoa nih. Sebagian besar protozoa yang terdapat di dalam rumen ini merupakan ciliata, meskipun ada flagellata yang dijumpai. Ciliata ini juga merupakan non-patogen dan anaerobik mikroorganisme. Ciliata rumen dapat dibedakan menjadi 3 ordo, di mana ordo yang pertama ada Prostomatida, yang kedua ada Trichostomatida, lalu yang ketiga ada Entodiniumpropida. Dan yang ke-10 ada jamur atau fungi. Jamur atau fungi anaerob ini sangat berperan penting dalam komunitas mikroba rumen, di mana fungi atau jamur ini akan memecahkan bahan makanan yang sulit dicerna dalam mikroba rumen.
Selain itu, fungi atau jamur ini sangat berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Salah satu contoh fungi dalam rumen antara lain jamur Physcomycotes anaerob yang pada umumnya terdapat pada sapi dan domba yang diberi makanan yang berserat tinggi. Thanks for watching.